Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Risda The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi ya teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu ini segmen apa, ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, berbicara tentang indeks kita IHSG minggu lalu teman-teman ya, keadaan pasarnya yaitu IHSG kita ditutup di level 5103 teman-teman ya. Dan ini ditutupnya juga dengan satu candle yang rejection ya, tentunya dia kemarin sempat naik ya teman-teman ya, sampai naik tinggi sampai ke level yang gue bilang juga 5150 sampai 5200 ya, dan kemudian dia koreksi teman-teman ya sampai di retest lagi di area 5000-nya teman-teman ya, kira-kira 5050. Dan tetapi ketika dia mencapai level 5050 tersebut, dia ada rejection teman-teman, dan kemudian dia akhirnya candle itu ditutup membentuk seperti pin bar gitu teman-teman ya. Dan ini menjadi indikasi bahwa masih ada bullish pressure yang masih kental teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar hari Senin itu kita berekspektasi untuk melihat dia itu masih ada kenaikan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya nanti hari Senin dia dibuka penurunan dan sampai level 5050-nya ditembus lagi, atau bahkan supportnya atau demand areanya di level 5000 itu ditembus, kemungkinan besar dia masih bisa untuk turun lagi kembali ke level 4800 teman-teman. Nah, sementara saham-saham apa saja yang bagus untuk ditradingkan, yang direkomendasikan, dan gimana yang kalian request, tentunya gue juga akan bahas ya saham-saham yang kalian request. Tentu seperti biasa gue akan bahasnya itu semua lebih jelas di monitor supaya nanti kita bisa lebih clear teman-teman ya. Oke? Oleh karena itu sekarang mari kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan ini gue sekarang lagi ada di websitenya tradingview.com. Ini merupakan charting tools yang gue gunakan, dan di sini yang di monitor kalian ini sekarang sudah nampak yang namanya chart dari indeks kita, yaitu dibilangnya composite ya teman-teman ya, indeks IHSG. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya, kemarin itu IHSG berhasil ditutup di level 5103 ya, yang mana kenaikannya cukup mulus nih kemarin-kemarin ini teman-teman ya. Jadi bullishnya tuh, bullish pressure-nya besar sekali di minggu kemarin ya si IHSG ini, sampai dia naik ya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle tanpa ada bearish candle-nya teman-teman. Dan akhirnya dia ada koreksi 2 candle bearish. Tetapi di candle bearish penutupan kemarin teman-teman ya, dia itu juga tetap ya, pada saat dia koreksi dia itu di close-nya itu dengan satu rejection teman-teman ya, yang ada bullish pressure rejection itu kental sekali ya, sehingga dia close-nya itu seakan-akan membentuk pin bar dan dia meninggalkan shadow yang cukup panjang di sini, yang ini artinya dia ada penolakan bearish teman-teman ya, dan kemungkinan hari Senin dia bisa melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Tetapi gini loh, sekarang kalau misalnya nanti hari Senin dibuka ya, dia dibuka dengan satu candle bearish lagi, dan akhirnya shadownya ini atau jendelanya ini ditutup teman-teman ya sama candle bearish lagi, kemungkinan besar dia masih akan nerusin turunnya. Turunnya sampai mana bang kalau kayak gitu? Ya turunnya bisa sampai level ke 5000-an dulu pertama teman-teman ya. Kalau dia tembus lagi 5000 bisa ke 4800, tapi 4800 itu masih ada proses yang panjang. Jadi kemungkinan dia kalau mau turun paling ke level mainnya di level 5000 sampai 5200. Jadi yang akan kita lihat ke depannya teman-teman minggu depan itu adalah di level 5000 sampai 5200, itu adalah range indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan ini kemarin juga sesuai dengan yang gue bilang teman-teman, dia mau naik sampai mana, sampai ya ini yang gue garisin merah ini ya. Ternyata dia benar-benar dikit banget lagi nyampe S5180-an, nyampe dia langsung di reject teman-teman. Kenapa bisa tahu bang di sini dia reject? Ya karena ini kita bisa lihat ya, di sini ada area supply-nya teman-teman ya, dia dari IHSG kita, sehingga dia di reject ke bawah ya di 5180-an ya, 5180-an di reject ke bawah, sampai kemarin sempat nyentuh ke 5060-an lagi, tapi di reject akhirnya dia close di 5103. Jadi sekali lagi minggu depan kita akan melihat range pergerakan indeks kita IHSG. Kalau dia bisa bikin swing up nih, swing low di sini teman-teman ya, dan dia bergerak ke atas, dia bisa retest lagi nih level resistance-nya di 5180, dia akan di retest dan dia akan break, dia akan menuju ke 5200 teman-teman ya, 5250, 5200 sampai 5250 itu next levelnya dia. Tetapi kalau misalnya dia diikuti di candle bearish lagi teman-teman ya, dia itu bisa menuju ke level 5000-nya lagi. Oke. Jadi itu adalah proyeksi IHSG untuk minggu depan teman-teman. Oke. Nah, sekarang saham-saham apa saja yang kira-kira bisa kita tradingkan. Tetapi sebelum itu
Gue mau bahas saham-saham yang kemarin sudah gue bilang. Yang pertama ada Ali teman-teman ya, Ali ya. Nah ini Ali ya. Ali masih gue hold karena dia masih berada di jalur positifnya, dan gue juga masih floating profit di sini untuk Ali ya, sekitar kurang lebih sekitar 3-4% teman-teman ya. Dan ini sekarang di close di 11.000 dengan satu candle bullish pin bar teman-teman ya di sini. Ini juga merupakan satu indikasi yang sangat bagus sekali teman-teman. Ini bentuknya hammer gini ya, seperti palu, tetapi ini mengindikasikan adanya bullish teman-teman ya. Dan ini ada rejection. Kalau kita lihat ya, kenapa dari kemarin gue bilang Ali masih hold karena dia setiap candlenya itu ada rejection di bawah teman-teman ya, ada bullish rejection. Jadi ini secara price behaviornya dia masih mau naik sebenarnya. So ini gue masih akan hold ya untuk Ali, masih gue tunggu sampai ke level 12.000-nya, 12.200 itu baru gue mungkin akan TP atau akan close. Itu untuk Ali. Berikutnya ada Antam teman-teman. Ini adalah saham yang gue senang banget Antamnya karena dia bergeraknya di luar ekspektasi gue. Kemarin gue sempat dapat 20%-an dari Antam ini teman-teman ya. Sebenarnya gue bisa dapat 24% sampai 20%, tapi gue keburu takut teman-teman, dan gue keburu cut loss. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya trading itu harus ada manajemen ya teman-teman ya. Jadi kita sudah kena TP kita ya, kita harus ambil lah gitu ya. Jangan sampai kita TP kita itu jadi loss juga gitu. Tapi kemarin pas di 24%, pas di arah itu gue nggak keluar semua teman-teman. Gue masih sisain sekitar 30%-an ya. Dan tetapi di hari berikutnya teman-teman ya, dan dia sempat naik lagi ke 1080 ini, gue ingat banget 1080 gue jual lagi. Tapi ya itu nggak seberapa sih karena sahamnya itu tinggal 30% gitu kan ya. Jadi ya gue anggap aja total profit gue tuh sekitar 20-24% ya, itu untuk Antam. Jadi Antam sudah clear. Bisa masuk lagi nggak Bang Antam? Bisa, cuman kita tunggu dulu aja teman-teman ya, karena ini kan ada bearish rejection teman-teman ya di sini. Kita lihat dulu sampai berapa Bang entry yang paling bagusnya. Nanti kalau Antam sudah sampai ke level 850-an teman-teman, itu kalian bisa re-entry lagi untuk Antam ya. Dan ini juga saham-saham yang seperti Antam ya, terus Tins, Inco ini juga menjadi menarik karena apa? Karena ini adalah saham-saham yang memproduksi timah teman-teman ya, yang produknya itu timah ya. Jadi ada kabar juga Antam akan menjadi holding dari perusahaan-perusahaan tersebut ya, karena Indonesia ditunjuk sebagai produsen timah yang nantinya akan dipakai untuk baterai teman-teman ya, baterai untuk mobil listrik, untuk keperluan industri ke depannya. Ini mungkin Indonesia bisa menunjuk gigi di sini, dan saham-saham yang berbau-bau timah itu seperti Tins, Inco dan Antam ya mungkin ya. Dan juga ada lagi MDKA, itu ada nggak ya kalau nggak salah ya. Nah itu pokoknya saham-saham yang berbentuk rare earth atau timah-timahan itu juga bisa menjadi prospek yang bagus. Oke. So kita ikutin aja dulu beritanya, tapi kita jangan berekspek apa-apa seperti biasa, karena itu bisa jadi bisa enggak gitu ya. Oke. Itu adalah saham-saham yang kemarin gue bahas untuk kemarin ya. Dan berikutnya teman-teman ya, ini saham-saham sekarang yang kira-kira bisa dijadikan rekomendasi. Ada satu Cepin teman-teman ya. Ini yang kalian perlu perhatikan ya, Cepin ya. Jadi Cepin ini kenapa saya bilang menarik, karena dia ini ada ada fake out di sini, yang fake outnya tuh bullishnya banget, dan dia sempat dia kena lagi ke level demandnya teman-teman di sini, dan dia dimantul ke bawah. Dan kemarin teman-teman dia ditutup untuk membentuk suatu inside bar. Ini walaupun inside barnya belum jadi teman-teman, tapi ini sangat menarik ya. Jadi strategi gue di sini adalah kalian tinggal kotakin gini teman-teman ya. Kalian tinggal kotakin inside barnya seperti ini. Jadi kalau gue bacain level areanya ya, inside barnya itu dari 5.800 sampai 6.000. Oke, kalau dia bisa break di atas 6.000 teman-teman ya, kalau misalnya nanti Cepin nih hari Senin dia bisa naik dan close di atas 6.000, kita langsung eksekusi buy. Oke. Itu strategi saya. Kenapa seperti itu? Karena berarti inside barnya jadi, inside bar bullishnya jadi, dan kita bisa lumayan aman untuk bisa entry di situ teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya saya gambarkan ya. Nah seperti ini ya, kita entry-nya di atas level 6.000 dengan targetnya kita bisa set dulu pertama tuh di 6.600 teman-teman, dengan risk reward ratio 1:2. Oke. Jadi stop loss-nya itu sekitar 4%, di angka sekitar 5.700 ya, dengan TP di angka 6.600 sekitar 9%. Jadi ini risk reward-nya juga masih bagus. Itu untuk Cepin ya. Berikutnya ada saham yang oke lagi, DOID ya teman-teman, Delta Dunia Makmur, DOID. Ini juga bagus ya. Kemarin saya juga sempat melihat DOID ini karena salah satu dari follower dan subscriber saya bilangin, saya lihat, thank you buat follower saya itu. Dan ini saya lihat memang sahamnya bagus ya.
saya melihat dia ini ada area supportnya di sini juga ya. Di sini juga ada false break sedikit ke atas dan dia balik lagi retest supportnya dan dia nggak bisa mantul dan akhirnya dia break ke atas teman-teman ya. Dan di sini dia berjalan ke atas. Nah kemarin sempat sebenarnya di hari Kamisnya itu ya sebelum tutup teman-teman ya, itu dia sempat ada bearish rejection ya. Tetapi hari Jumatnya dia ditutup ke atas sehingga dia ini secara price-nya ini kalau misalnya kita satukan nih sebenarnya jadi Marubozu teman-teman ya. 3 candle ini jadi Marubozu nih. Dan ini menjadi indikasi yang bagus untuk kedepannya DOID ini ya. Jadi DOID ini kalian bisa entry nanti hari Senin teman-teman ya. Bisa entry di sini dengan stop loss di bawah sini aja. Dengan take profitnya itu sekitar area level sini teman-teman ya. Nah ini juga 1/2,5. Jadi sekali lagi gue bacain, entry-nya di harga 250-an teman-teman, dengan stop loss-nya itu di harga 230, dengan target profitnya di harga 315-an teman-teman ya. Jadi itu untuk delta dunia makmur dengan risk reward rasionya itu adalah 1/2,5. Ini juga menjadi cukup bagus dan cukup menarik untuk DOID atau delta dunia makmur. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang dari gue teman-teman yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk kalian trading minggu depan. Sekarang gue mau bahas yang subscriber minta ya. Pertama ada Pewon teman-teman. Pewon bagaimana ya? Jadi kalau Pewon ini sekarang kita lihat ini sudah break yang namanya bearish channelnya teman-teman. Ini gue udah pernah gambar ya. Ini gambarnya kelihatannya berantakan tapi sebenarnya ini nggak berantakan ya. Ini sekarang dia udah keluar dari bearish channelnya dan dia selama dia masih berada di atas bearish channel ya kita masih oke aja ini teman-teman ya. Jadi kalau mau entry kita lihat aja, jagain aja nih. Dia jangan sampai dia turun di bawah 380-an ya. Kalau dia udah down sampai 380 apalagi bergerak di bawah itu, bertahan di harga di bawah itu, kita mendingan keluar aja. Jadi untuk Pewon nih sekarang masih bisa untuk untuk entry selama dia masih di atas 380 masih fine ya. Itu untuk Pewon. Berikutnya ada Hexa. Hexindo Adi Perkasa, oke. Nah ini saham-saham seperti ini ya, kalau misalnya kita lihat dia sudah ada gap yang seperti ini ya, pergerakan gap ini kita tinggalin aja sahamnya karena dia bearish pressure-nya itu besar sekali sampai dia muncul gap seperti ini dan harganya di sini sempat nggak gerak ya. Saya nggak tahu nih karena disuspend atau karena apa, nggak ngerti juga ya, mungkin dia ada masalah atau apa. Tapi secara garisnya, secara price action-nya pun, cara teknikalnya pun dia sudah break dia punya bullish-nya di sini dan dia sekarang bergerak di area bearish-nya. Mungkin dia sudah mau transisi. Kalau misalnya dia sampai bisa break di bawah ini teman-teman ya, swing low-nya di sini ya di 2900-an ya, 2900-nya di break itu dia sudah transisi bearish teman-teman dan ini juga cukup bahaya ya. Jadi menurut gue Hexa dilewatin dulu. Berikutnya ada Adro. Ada Adaro Energy teman-teman ya. Nah untuk Adaro Energy ini juga cenderung cukup baik teman-teman ya. Dia masih bikin higher high, bikin higher low, secara codingnya juga masih bagus. Di candle terakhirnya pun dia menunjukkan bullish ya teman-teman ya, bullish yang kuat sekali dengan 2 candle Marubozu, 2 candle bullish di sini, 1 candle retrace, 1 candle koreksi dan di akhirnya dia ada 1 tekanan lagi ke atas. Kalau 3 candle digabung ini masih bullish yang sangat kuat ya. So ini Adro juga masih oke teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry, saya kasih risk rewardnya seperti ini ya. Kalau entry di sini, oke, stop lossnya tentu di bawah ini teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita mau TP teman-teman ya, ini bisa jadi area yang pertama itu di sini teman-teman ya. Di harga 1430-an ya dengan stop loss di harga 1080. Ini tergantung ya. Jadi ini risk rewardnya 1/1,5. Ini terserah kalian mau ambil risk reward seperti ini atau enggak gitu ya. Jadi untuk Adaro juga ini masih fine sebenarnya, masih oke. Jadi kita tunggu sampai dia break di level 1280-nya. Kalau dia bisa break berarti transisi, bukan transisi sih, jadi bullish codingnya tuh confirm gitu teman-teman ya. Oke. Itu untuk Adaro teman-teman ya. Dan berikutnya ini ada Tins ya. Ini juga tadi yang saya bilang saham yang bagus Tins karena dia baterai ya. Nah, tapi sama seperti Antam ya dan juga Inco mungkin dia kemarin sempat naik gila-gilaan dan sekarang dia lagi retrace teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya mau entry Tins di mana Bang yang bagus ya. Jadi sekarang sebenarnya udah masuk entry yang bagus nih teman-teman ya. Sudah mau masuk levelnya nih karena ini level yang bagus di sini. Dari 750 sampai 800 itu adalah entry Tins yang bagus. Jadi kalau misalnya kita melihat nanti hari Senin dia koreksi lagi sampai 750, kita bisa entry ya. Terserah kalian mau menunggu dia swing low jadi dulu buat mau konfirmasi itu lebih bagus, atau kalian mau spekulasi aja ketika dia 750 dia kalian langsung entry juga boleh gitu ya. Jadi untuk entry-nya pun untuk Tins sama teman-teman ya, ini kita tinggal taruh di bawah sini aja. Saya sih nggak mau resikonya nggak mau gede-gede teman-teman ya, seperti ini aja ya.
Jadi resikonya tuh kita cut lossnya di bawah 700 kita cut loss. Ketika dia nyampe 900 kita TP dengan risk reward ratio 1/2,8 atau setara hampir 1/3 ya. So ini adalah a good trade kalau misalnya kita bisa entry di area level 750-an untuk TINS. Oke, berikutnya ada JPFA ya. Ini ada permintaan subscriber juga JPFA. Untuk JPFA ini juga tendensi bullishnya masih lebih kental daripada dia bearish ya, walaupun dia sekarang masih bergerak di lingkup yang sideways teman-teman ya, harganya belum ada tendensi untuk kemana-mana. Cuma ya ini secara secara price actionnya atau secara teknikalnya dia masih berada di lingkup tendensi untuk bullish teman-teman ya. Kalau misalnya kita bikin seperti ini, pivotnya di tengah, dia masih bergerak di atas, dan di sini kita lihat ya dia bikin konsolidasi kecil yang berupa rectangle ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan ya teman-teman, sebenarnya nanti dia rebound lagi ke atas ya, mungkin ini rectangle kecil ini akan di break ke atas teman-teman. So ini adalah menjadi entry signal kita yang bagus. Kita entry ketika dia break rectangle ini aja dengan stop loss di bawah rectangle kecil ini dengan TP di sini ya. Jadi entry-nya ketika dia break di area level itu sekitar 1185 ya, dengan stop loss-nya di 1130-an, dengan targetnya itu di 1345 dengan risk reward ratio 1/2,13. Itu untuk JPFA tentunya. Berikutnya ada film teman-teman. Film MD Pictures ya. Industri film juga mulai merangkak naik teman-teman ya, juga mulai ada akumulasi di sini kalau saya lihat ya. Jadi walaupun dia ada bearish bearish rejectionnya di sini, shadow rejectionnya masih kuat sekali di film ini, tetapi tendensinya masih up ya. Jadi kalau misalnya yang kita perhatikan hanya level ini aja teman-teman ya. Dari level 218 sampai 248 ini adalah level yang harus dia tembus ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, dia ada candlenya ini masih bisa bermain aja teman-teman ya, di atas level ini aja nih ya. Dia masih bisa bertahan di atas level 200 sampai 210 sampai 230-an. Dia masih bisa bertahan di area itu aja, dia kemungkinan naiknya tinggi sekali. Oke. Jadi film ini juga cukup oke kalau misalnya kalian mau invest di sini ya. Tinggal dibatasin aja. Kalau misalnya kalian entry di, let's say kalau saya entry-nya akan di 220 teman-teman, 220-an ya. Stop loss saya tuh pasti hanya di bawah sini aja ya. Hanya di level 195 ya, 195-an. Dengan target saya tentu kalau di saham seperti ini saya targetnya itu tinggi ya. Bisa di sini teman-teman ya, di 330-an ya. Kenapa di 330-an? Karena kembali lagi ya, ini saya melihatnya area ini teman-teman ya. Nih sebelah sini ya. Saya melihat area ini ya. Jadi TP saya itu 306 sampai 362. Jadi di situ ya. Saya ambil tengahnya 330-an ya. Itu untuk TP di si film ini teman-teman ya. Oke. Berikutnya lagi ada Garuda Indonesia, GIA ya. Nah, GIA ini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, dia memang secara price actionnya dia membentuk bearish teman-teman ya, nih bearish channel seperti ini ya. Harapannya sih kalau misalnya dia bisa keluar dari bearish channelnya itu bagus. Cuman kita lihat ya, yang terakhir kemarin hari Kamis teman-teman ya, itu dia sempat mau break tetapi di reject lagi dan sekarang bergerak di bawahnya lagi. So ini masih belum pasti. Jadi Garuda ini belum ada kepastian dia apakah, belum ada sign teman-teman ya, apakah dia akan naik atau enggak. Secara minor trendnya dia codingnya masih coding bearish ya, masih ada dalam bearish channel. Dia kemarin sempat mau break tapi di reject lagi. So ini belum ada konfirmasi yang bagus untuk GIA. Jadi kita tunggu aja, wait and see aja dulu GIA. Oke. Berikutnya ada JAS. JAS ini saham receh lagi teman-teman ya. Nah ini saya juga kurang suka saham-saham seperti ini. Jadi menurut saya kalau saham seperti ini sih sebenarnya secara teknikalnya dia udah bikin coding bullish ya. Jadi kalau saya bilang kalau kalian mau entry di saham seperti ini ya tunggu bikin swing low aja nih di sini ya. Karena dia sekali bikin swing low dengan target kita bikin aja seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini kita bikin seperti ini. Ya seperti ini kita bikin ya. Nah kalau misalnya dia sudah bisa bikin bisa naik teman-teman ya, kita targetnya itu sampai di level ini aja teman-teman ya, sampai di level ini ya 170-an ya. Jadi kalau kita entry di 106 107 ini, kemudian dia bisa break di atas ini, kita masuknya entry paling bagus di 120-an lah. 120 itu kita entry paling bagus untuk JAS, kita TP-nya di 170. Itu udah bagus banget ya. Tetapi kalau saya pribadi saya menghindari saham-saham seperti ini teman, karena saya kurang suka ya saham-saham yang ibaratnya kurang liquid gitu ya. Berikutnya ada PAMG teman-teman ya. Ini sama juga teman-teman ya, tapi ini lebih liquid lah daripada yang tadi ya. Seenggaknya lebih liquid dan dia sudah bikin sudah break structure resistannya di sini ya, dan dia bertahan di atas moving average. So this is a good stocks teman-teman ya. Ini merupakan saham yang bagus menurut gue.
Yang terakhir juga dia ditutup dengan candle yang bullish teman-teman ya, dengan ada momentum di sini, momentumnya dari pin bar bullish ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau entry besok ini bagus sekali sebenarnya. Kita tinggal entry di sini, stop lossnya di bawah sini dengan TP di sini aja ya, 1/1,67 risk rewardnya. Oke, jadi kalau mau entry di 90 ya dengan SL di 82 dengan TP di 106. Oke, itu untuk si PHMG ini ya. Berikutnya ada OPMS. Ini saham-sahamnya benar-benar saham-saham yang saya jarang dengar semua ya, karena saya pribadi nggak terlalu suka saham-saham seperti ini ya. Nah, ini Optima Prima Metal Synergy ya, saham ibaratnya saham penny stocks lagi, saham-saham third liner lagi teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari moving average-nya, price action-nya dia terus membentuk tren yang uptrend ya. Sekarang dia lagi naik teman-teman. Kalau saran saya tunggu dia retrace dulu baru kita entry. Jangan dikejar kalau seperti ini, karena ini sekarang dia udah jalan ya. Jadi kita nggak usah kejar, masih banyak saham lain. Kita tunggu aja sampai dia retrace ke bawah, karena masuk ke area support, dynamic support dan resistance-nya di moving average, baru kita bisa entry. Itu untuk OPMS yang bisa saya bilang ya. Berikutnya ada Link teman-teman, Link Net. Nah, untuk Link ini ya teman-teman ya, dia bikin pattern di sini ya, namanya megaphone teman-teman, dan ini atau broadening wedge di sini adalah pattern yang saya nggak suka ya, karena ya bisa dilihat ya dia naik turun, dan sekarang dia kemarin pas mau naik lagi ke atas agak berat, dan di sini ada rejection lagi teman-teman. Jadi untuk Link ini saya masih belum belum rekomendasikan kalian untuk entry. Kalian harus watch and see aja nih kalau si Linknya, tunggu sampai ada konfirmasi yang menunjukkan bullish-nya itu atau buying power-nya itu lebih besar teman-teman. Oke. Berikutnya ada MAPI teman-teman ya, salah satu retail ya, basisnya retail, Mitra Adi Perkasa. Kita gambarin teman-teman ya trend line-nya di sini, dia sudah break juga ya trend line-nya di sini teman-teman. Nah seperti ini dia pas sekali ya. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, dia sudah break di atas. Kita tunggu nih teman-teman, nanti hari Senin dia bisa bikin bullish nggak di sini. Jangan sampai dia nanti tembus lagi bawah. Jadi ini area supply di area di mana teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry ya, kita tunggu dia bikin swing di sini, kita entry di sini let's say, dan stop lossnya cukup di bawah sini, di bawah area demand-nya. Oke. Dengan targetnya itu tentu di sini ya, level target pertamanya. Jadi dengan risk reward ratio 1/2 sekitaran situ. Jadi entry-nya di 640, stop loss-nya itu di 610 dengan TP di 720. Itu untuk Mitra Adi Perkasa. Ini juga cukup bagus karena dia sudah keluar dari sudah break dari bearish channel-nya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti hari Senin dia bisa bikin swing nggak di sini ya. Oke, itu untuk Mitra Adi Perkasa. Berikutnya ada MTDL teman-teman ya. Metro Data ini juga di bidang teknologi elektronik, komputer, server dan segala macam ya. Kalau misalnya kita lihat dari price action ya teman-teman ya, dia sekarang sudah bikin konsolidasi di sini. Konsolidasi kecilnya ini cenderung untuk bearish. Kenapa? Karena dia banyak bearish rejection di sini, dan juga ada candle bearishnya itu sangat mendominasi di sini teman-teman ya. Jadi ini kita lihat dia kemungkinan bisa akan turun lagi sampai level mana? Sampai level ini teman-teman ya, sampai di level 1500 sampai 1550. Jadi itu adalah area yang kita jaga kalau kita mau beli Metro Data di area situ aja. 1500 sampai 1550 itu adalah entry yang bagus untuk Metro Data. Oke. Berikutnya ada BBTN teman-teman. Oh iya, untuk bank seperti biasa ya, banking saya tidak pernah menyebutkan BRI di sini, BCA di sini. Kenapa? Karena itu saham blue chip yang bebas. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian beli aja gitu ya. Karena itu kalau misalnya kalian beli dia turun pun kalian beli lagi, bisa average gitu. Nggak usah takut sama BRI dan BCA, itu aja sih. Jadi saya nggak perlu bahas lagi. Kalau misalnya kalian nanti nanya, Bang, kok nggak pernah bahas BRI atau BCA lagi? Karena itu selalu ada di portfolio saya gitu. Jadi saya rasa saya nggak perlu bahas. Oke. Berikutnya untuk BBTN ya, ini area supply-nya area demand-nya itu di area 1165 sampai 1240. Sekarang dia retrace ke bawah teman-teman ya. Kita baiknya tunggu aja sampai minimal dia sampai ke sana, kena 1260 deh. Kena 1260 dia bikin swing, kita bisa melakukan buy. Jadi buy kita tuh di swing di sini teman-teman, 1260. Oke, dengan stop loss di bawah sini tentunya, dengan TP-nya itu di atas sini teman-teman, 1545. Stop loss-nya 1155, TP-nya di 1545, entry-nya di 1285. Itu untuk BBTN. Oke, seperti itu untuk BBTN. Tetapi ini kayaknya akan sulit teman-teman ya. Kenapa? Karena dia sudah bikin lower low di sini teman ya. Jadi kalau misalnya kita konfirmasi dia berikutnya adalah ketika dia sampai sini bikin swing low,
terus swing high di sini yang kecil nih minornya ini berhasil di break ya. Nah ini baru dia ada kemungkinan untuk terus naik ke atas. Oke, itu untuk BBTN. Berikutnya ada SSIA ya. Saya akan sedikit lebih cepat teman-teman karena ternyata banyak ya. Untuk SSIA ini juga ini masih trennya juga masih bullish teman-teman ya. Dan dia ini kita tungguin teman-teman ya. Ini kita lihat di sini ada swing high di sini ya, swing high terakhir. Ini kalau swing high-nya di break teman-teman ya. Jadi ini misalnya dia terbang besok teman-teman ya. Itu dia di break berarti kemungkinan besar dia akan transisi dari bearish ke bullish ya. Dan ini merupakan good banget nih teman-teman untuk entry ya. Jadi kita nih saya entry yang polanya seperti ini saya suka ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry ya, entry nanti hari Senin entry aja nggak apa-apa. Nanti stop loss itu cukup di bawah sini teman-teman ya. Cukup di 432 stop lossnya. Dengan entry di 450 atau hari Senin open mau entry langsung nggak apa-apa. Dengan TP-nya mau TP di mana ya? Kalau misalnya SSIA ini bisa sampai atas nih teman, sampai sini nih. Sampai 578. Oke, kenapa? Karena di 578 ini ada area support teman-teman ya di sini yang di break dan jadi resistance sekarang. Kita incerannya itu dulu, yaitu dengan risk reward ratio 1:5. Ini wow banget sih sebenarnya. Jadi ini konsolidasi ini sangat bagus ya kalau untuk entry. Jadi stop loss kita nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jadi kita bisa tahu stop loss yang dekat di mana dan apakah itu akan bagus. Jadi untuk SSIA seperti itu. Entry 456, stop lossnya di 432 dengan TP di 574. Itu untuk SSIA. Dan yang terakhir ada IRA ya. Itama Rano Raya ya. Saya baru dengar juga nih. Saya jarang lihat saham ini ya. Oh, tapi saya sudah pernah bahas ini ya IRA ya. Nah, ini teman-teman ya untuk IRA ya. Ini yang kemarin saya sempat ada gambar ya teman-teman. Ini sudah di break ya. Jadi ini penannya sudah di break. Oke. Ada penan di sini udah di break ke atas dan di sini dia giri tes ke bawah dan akhirnya dia ke atas tembus level 825 ya. Jadi ini memang sudah good untuk entry karena di sini level 825-nya ini ada resistance teman-teman dan sekarang dia lagi retrace. Saran saya tunggu sampai balik aja nih ke 825 baru nanti kita entry lagi untuk ke atas gitu ya. Untuk targetnya ya. Untuk misalnya kita entry di sini teman-teman ya. Ini kita stop lossnya cukup di bawah sini saja ya, sekitar 800 entry-nya itu sekitar di 835, SL-nya di 740. Dengan TP-nya ya karena IRA ini saham yang yang masih bikin all time high, jadi kita bisa caranya seperti ini aja. Oke, kita giniin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Target kita adalah di 1080-an teman-teman ya. Jadi risk rewardnya 1:2,5. Jadi ini juga cukup bagus untuk IRA. Oke, jadi itu adalah semua saham yang kalian request teman-teman ya di baik itu di kolom komentar maupun di grup. So kalian kalau mau request tinggal ketik aja di komen atau di grup teman-teman ya. Dan sekali lagi grup trading itu bukan untuk signal teman-teman ya. Saya mohon pengertiannya. Jadi grup trading itu sebenarnya fungsinya itu grup trading itu adalah untuk edukasi. Jadi apapun yang saya sharing di video kalian belum ngerti kalian tanya di grup. Saya pasti akan dan tag saya ya. Jangan lupa mention saya akan jawab kok teman-teman ya. Kalau misalnya saya nggak jawab terus nanti ada di sana di teman-teman lain yang di grup juga pasti bisa bantu jawab juga gitu ya. Tapi kalau kalian tag saya di grup, kalian mention saya di grup pasti saya jawab juga. Ya, tinggal tungguin aja. Saya pasti cek setiap malam gitu ya. Walaupun saya di tengah-tengah sibukan saya pasti akan cek teman-teman ya. Jadi sekali lagi grup itu bukan signal, tolong pengertiannya. Jadi jangan lagi tuh teman-teman ya di komen di bawah bilang bang kok nggak share sih di tengah-tengah kayak kemarin kasus Antam ada yang komen di bawah ya. Ada yang komplain katanya saya nggak sharingnya udah telat gitu ya. Menurut saya karena pada dasarnya grup itu bukannya untuk sharing signal dan saya juga nggak ada kewajiban gitu untuk laporan apa yang saya entry gitu ya. Ini saya sharing aja. Cuman tujuannya pengen ngebantuin aja teman-teman. Jadi tapi saya nggak mau sampai kayak saya tuh jadi kayak harus ada jadi kayak saya punya kewajiban khusus yang saya harus laporin setiap apa yang saya ambil gitu loh. Dan yang saya sharing di sini juga sesuatu yang yang kira-kira tuh masih bisa ditolerir risk rewardnya. Jadi kalau kalian mau ikut silahkan karena saya sudah berikan semua risk rewardnya gitu ya. Jadi seperti Antam kemarin takut karena masuk ketinggalan sudah 6% tapi nyatanya dia naik sampai 24%, kan nggak ada yang tahu gitu teman-teman ya. Semua itu dari risk rewardnya. Kalau misalnya mau ikut ya silahkan, saya sudah berikan risk rewardnya. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi saya mohon pengertiannya teman-teman ya semua. Dan intinya sekali lagi grup itu untuk edukasi ya, bukan untuk signals baik itu yang di forex maupun di saham. Intinya
Kalau kalian ada yang nggak ngerti tentang apa yang saya sharing, kalian tinggal nanya aja di grup gitu ya. Kalau untuk signals terutama forex, mungkin di grup itu banyak sekali ya trader-trader yang bagus sekali seperti Bro Rafiski ya, Bro Cumi, itu bagus sekali ya. Baik yang sharing-sharing posisi juga, dan saya selalu pantau semua yang dia sharing, yang mereka sharing ya, dan bagus-bagus. Makanya saya diam aja teman-teman ya. Saya diam aja, saya melihat oh ini bagus banget nih entry-nya nih. Jadi apa ya? Ya banyak saling bantu lah. Mungkin oleh karena itu mungkin kalau teman-teman juga merasa pengen sharing posisi juga silahkan join di grup, nanti di grup forex atau grup saham terutama yang mau sharing tentang posisi-posisi di saham, silahkan sharing teman-teman. Oke. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk di trading camp minggu depan. Serta tadi gue juga udah bahas semuanya yang kalian request teman-teman ya, saham-sahamnya gue udah bahas. Dan buat kalian yang mau request juga, kalian bisa komen aja di bawah, gampang teman-teman ya. Dan juga gue mau ingetin kalau kalian mengambil informasi dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya lebih bagus teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah, intinya seperti itu. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading teman-teman ya, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini, kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman lain. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, set reminder notifikasinya ke all teman-teman ya, jangan ke recommended, supaya kalian nggak ketinggalan setiap video yang gue upload teman-teman tentunya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun ya, materi juga boleh yang mau saya bahas ke depannya. Kalian tinggal komen aja di bawah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang mau gue sharing hari ini. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.